Ya. Sebenarnya otomotif ini Ya. apakah memang dari hobinya Bliandi Ya. atau cuman Bliandi jadikan sebagai ajang eksistensi aja? Sira Podcast bongkar tons. Katanya ada big project nih. Ya. Mungkin sedikit big project tuh di bidang apa sih? Sedikit aja bocoran deh. Di bidang hobi. Hobi. Nah, salah satu hobi dari hobi. gua Endik. Jadi mereka yang semotoan yang lain yang punya hobi melayan. Nah, nih ya, teman-teman melayan nih. ini nanti kita akan ada big project. Tentunya juga kita ngajak teman-teman kita, ada Bidek juga. Siap. Ada Dek Soto, ada Dek Unggit juga untuk support si main-main juga nanti gitu. Keren banget tuh, ada big project. Saya nggak sebutin. Iya, Ya, jangan disebutin jangan dulu. sebutin. Kalau kalian pengen tahu langsung Ya, aja nanti pantengin bisa. cari YouTube-nya Ya, Sing Man Man Sing Man Official. Man. Oke, keren banget. Balik lagi ke hobi nih. Yang salah satu hobi Belandi kan melayangan. Ya. Ada hobi lain nggak Belandi selain melayangan? Kalau melayangan, hobi yang lain jalan-jalan. Jalan-jalan. Cuman sekarang nggak asik. bisa. Oh iya. Kan pandemi. Kang Mang di rumah Iya. jalan-jalan. Keren banget. Jalan-jalan. Biasanya Belandi kalau traveling itu lebih milih yang ke alam atau lebih ke modern Belandi? Kalau untuk dari segi travelingnya, lebih sukanya kemana? Alam sih ya. Lebih suka ke alam ya, berarti. Alam, cuman ya ngikutin suasana yang baru lah pokoknya. Oke. Gitu. Suasana yang baru, jadi di sana saya juga bisa dapetin inspirasi atau ide-ide kayak gitu Bener. yang mungkin nanti kita bisa aplikasikan di kondisi keseharian saya di rumah nanti kayak gitu. Oke, siap, keren banget. Ngomongin tentang keseharian di rumah nih, Iya. sebenarnya kalau di mata seorang Guandi, seberapa penting sih keluarga di mata Guandi? Oh, kalau keluarga bisa dibilang kan harta yang paling berharga adalah keluarga kan gitu lagunya kan. Asik. Kan mungkin nyanyi juga saya di sini. Nanti kabur semua keluarga nanti. Jadi ya memang peranan keluarga itu ya penting banget karena salah satu support utama dari keberhasilan seorang pengusaha itu adalah support dari keluarga. Ya, oke. doa itu yang penting, doa restu itu yang paling penting. Jadi segala sesuatu yang kita mulai harus istilahnya izin dulu ke keluarga. Oke. Ya, jadi itu penting banget. Sedangkan kalau orang tua, istri itu penting banget izin ke mereka. Kalau untuk anak itu adalah penyemangatnya. Oke, Ya, benar seperti itu banget. Oke, keren banget nih. Anak penyemangat. Ya, benar banget. Tapi ini mungkin ada. Aris gimana, udah punya anak? Saya Astungkara sudah. Berarti satu. siapa yang nyemangatin sekarang? Anak dan istri. Ya, anak dan istri ya. Halo anak dan istri saya. Udah nggak marah. Aris apa juga ya? Kerja ya kamu terus nggak pernah kamu up saya gitu. Oke, keren banget nih Brandi. Oke, Ya. ini tadi tentang keluarga. Nah, Brandi kan kita tahu udah punya 3 ya. 3. Oke, udah punya 3 anak yang ganteng-ganteng banget. Udah saya sebutin namanya. Boleh, silakan. Yang bernama Aura, nama saya Paramarta. Oh, anak pertama. Ya, pertama. Aura. Panggilannya Aura. Oke. Yang kedua namanya Arjun Pranaya Paramarta. Kadek Oke. Arjun Pranaya Paramarta, panggilannya Arjun. Oke. Ya, habis itu yang ketiga namanya Komang Alga Maheswara Paramarta. Oke. Panggilnya Ade Oma. Ade Oma, tak kira Alga tadi Alga bisa, bahkan saya manggil Ade Oke. Oma kayak gitu saya manggil. Oke, Ya. kemarin sih kita sempat penasaran ya. Dan ini kalau kita bicara normal ya, orang Ya. biasanya kalau udah punya 3 keturunan, dalam artian pasti dari segi fisik dan segala macam itu udah mulai semakin menua gitu lah kita Ya. bilang ya. Tapi ada nggak sih ini tips dari Belandi supaya tetap kelihatan muda dan awet muda? Tapi kita tahu Belandi udah punya 3 anak ya. Mungkin kalau orang yang nggak terlalu akrab sama Belandi berpikirnya masih anak muda ya. Bahkan kemarin ada bilang, oh ternyata Belandi itu sudah menikah gitu. Dikira belum nikah gitu. Iya. Nah mungkin ada sedikit tips dong Belandi biar bisa tetap kelihatan awet muda. Tipsnya itu yang pasti kalau saya sih di rumah nggak banyak aturan istilahnya gitu loh. Yang penting kita bisa bagi waktu aja, kapan waktu kita untuk bermasyarakat, kapan waktu kita untuk pekerjaan, kapan waktu kita untuk keluarga, itu aja sih. Oke. Jadi sisanya kita sambil jalan aja. Oke, benar Kalau banget. tips-tips khusus sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang jalan. penting
di bawah happy aja. Asik, di bawah happy cuy, semongko. Siap Bang Jago. Oke, nah kalau tahu sekarang umurnya berapa Blandi? Umur saya Jujur, jujur saya ini kepala 3. Kepala 3. Ya, okay. 85 saya lahir, 35 ya. Oh, 35. Oke, di umur yang sekarang udah 35, kita bilang udah kepala 3. Ya. Pas banget kepala 3, punya 3 anak. Ya. Oke. Dan kira-kira nih dari Blandi sendiri, ada nggak sih cita-cita atau jangan lebih cita-cita ya, harapan yang sampai saat ini yang belum bisa Blandi capai? Harapan. Ada hal yang limpidan bedot tapi sing idang tercapai sampai saat ini gitu misalnya. Harapan apa ya? Mungkin bisa membangun infrastruktur dalam segi perusahaan saya yang lebih baik lagi aja lah. Artinya kayak mungkin kayak di bidang jasa kecantikan membuat outlet yang lain, pengembangannya ya, dari sing main-main juga ada cita-citanya pingin meluas ke kancah nasionalnya mungkin. Dari segi mungkin bisa kita improve menjadikan baju sejenis oleh-oleh Bali mungkin bisa sing main-mainnya gitu. Baju oleh-oleh Bali. Ya, itu salah satu cita-cita aja gitu loh. Ya namanya harapan kan ada gitu loh. Benar. Cuman seperti apa prosesnya kan tergantung dari niat kita nanti. Oke. Berarti ada rencana berarti juga kesana. Ada rencana saya. Tunggu. Jadi biar lebih nasional karena sing main-main ini terus terang aja banyak hashtag yang menggunakan. Ya, jadi benar banget. Bisa kita gunakan untuk membawa nama Bali ini ke lebih kancah nasionalnya seperti itu. Benar banget. Karena apapun kegiatan yang saya lihat dan hashtag sing main-main pun kalau dicari di Instagram, ya, saya rencananya buatnya sing main-main I love Bali. Jadi tidak main-main mencintai Bali. Artinya di door tuh tidak main-main mencintai Bali itu. Nggak boleh main-main mencintai Bali. Iya, benar. Sama kayak mencintai istri. Iya, mencintai kamu. Asik. Oke. Kemudian ini banyak sekali pertanyaan yang kemarin masuk kan, kita kemarin sempat buat beberapa podcast juga kan yang sama Blida Soto sama Mbak Putri Nurhayati. Banyak banget di podcast itu komen-komennya waktu kita upload. Baris posting dong atau buat dong podcast sama Kak Go, buat podcast sama Kak Go gitu. Saya penasaran sama Taksaka ya. Oke. Tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Oh gitu artinya. Tak kira itu ada filosofi khusus gitu. Tak kenal maka tak sayang. Taksaka itu salah satu motor kecintaan dari propertinya sing main-main. Oke. Bocorin dikit dong, habis berapa? Habisnya tunggu dia ratusan. Oke, ratusan. Ya. Oke. Udah nggak usah ditanya lagi ya, kalau nggak tahu ya ratusan. Masa pandemi kini udah malu. Bang, ini kan sebelum pandemi. Pandemi ya. Kemarin juga kalau kita lihat kan motor Taksaka itu sempat ke Jepang juga belum? Ke Jepang. Nah, ke Jepang itu ikut kompetisi atau untuk pameran doang? Show bike dia. Gini aja, lebih ke pameran. Pameran ya. Oke. Jadi motor itu lahirnya di tahun kemarin. Itu proses pembuatannya juga lumayan agak lama. Buildernya juga builder terlama juga. Dan kita di Jogja kemarin sempat mendapatkan itu kalau nggak salah 10 apa 11 piala. Dari satu motor aja. Wow. Itu dan yang ngasih nama Taksaka itu Pak Dek yang ngasih nama Dek Unggit karena saya lihat dari segi desain itu banyak ada sirip atau apa. Jadi saya pingin tolong dong kasih bantuin cari nama dengan filosofinya itu semacam sejenis naga, saya bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang pakai nama Taksaka gitu. Oke. Ternyata gitu filosofi aslinya. Makanya kasih nama Taksaka. Sultan Haibis Taksaka. Asik Sultan, main. Karena Andre Taulani sama Sule aja punya Sultan nih, Sultan Bali nih. Nah, motornya. Motornya. Saya mah biasa aja. Biasa Sultan mana mau ngaku. Oke. Jadi di sana kan jadi kita juga tahu Blandi sebenarnya juga punya kesukaan di bidang otomotif ya. Misalnya kita tahu juga pertanyaan kita tadi. Jadi kita pengen gali lebih dalam nih Blandi. Sebenarnya otomotif ini apakah memang dari hobinya Blandi atau cuman Blandi jadikan sebagai ajang eksistensi aja? Hobi sebenarnya. Dari hobi ya. Kalau kayak dulu itu
hobi, kalau namanya hobi susah ya. Dulu saya pernah di waktu kuliah nih dibawa dikasih mobil kan sama orang tua, nih kamu pakai kuliah, saya bilang kayak gitu kan, kasih mobil, karena saya nggak senang ya lihat yang namanya standar itu, saya nggak senang ya kan, jadi ada utak atik dikit itu loh, lepas inilah lepas itu, ganti ini ganti itu, dan itu sama sekali saya artinya mau beli ini itu tuh nggak disupport sama orang tua nggak, karena orang tua mintanya biar standar aja gitu. Okay. Cuma namanya hobi kan, lihat teman, lihat misalnya mobil pakai velgnya yang besar gitu, yang 19-20 inch gitu kan, pingin jadinya gitu loh. Kalau orang tua bilang kan, nudo kan Jepang kenci, gitu modelnya. Iya bang, raket perfect banget. Nudo kan Jepang kenci gitu loh modelnya kan, gitu kasarnya bilang kan. Akhirnya kalau kamu sudah punya apa istilah penghasilan sendiri, kadang kamu bikin mobil misi kampit nak masalah digituin saya dulu, dan masih sampai sekarang saya ingat itu gitu loh. Itu akhirnya dari sana ada hobi saya untuk otomotif gitu, dari modif mobil kecil-kecilan dulu gitu, sampai akhirnya saya lebih ke apa namanya motor ini gitu loh, motor apa untuk otomotif di motor gitu. Dan motor pun sebenarnya saya nggak bisa naik motor cowok dulu. Nah nggak bisa. Kayak metik ya berarti. Metik. Aduh. Motor gini Grand Honda Grand kan ada koblengnya. Nggak bisa memang saya, dan memang nggak pingin belajar. Nggak pingin belajar. Kenapa nggak pingin belajar? Kalau saya bisa, saya pasti pingin nanti punya motor ini, pingin motor itu, ini itu. Iya, karena pilihannya kan kalau motor kalau cowok yang motor koplingan itu kan lebih banyak. Lebih banyak dan lebih laki banget ya. Iya, lebih laki banget gitu loh. Akhirnya saya kebetulan waktu itu Enterprise ada pasang alat di salah satu event otomotif di Bali. Saya lihat di sana banyak ada motor custom. Nah, di sana ada teman saya, Jitra, yang ngajak saya untuk keliling ngenalin. Ndi, ini motor apa nih, saya tanya. Ini motor begini, jenisnya seperti ini, mesinnya seperti ini. Dari sana mulai ada keinginan, kayaknya keren juga nih kalau bawa motor cowok gitu. Gitu. Akhirnya saya lihat ada staff saya yang bawa motor Thunder. Saya tukar sama motor Vespa Matic saya. Gitu. Tukar 1 minggu nah. Kemudian bos kita pembelajar motor gini. Nah seminggu saya tukar. Jelas, tiang itu tukar dapat Vespa Matic 1 minggu nah bos gitu. Akhirnya bisa saya. Bisa dari sana mulai ketagihan jadi ya. Punya motor cowok gitu. Sampai sekarang udah berapa punya koleksi Bani? Apa hanya fokus di Taksakanya aja? Taksaka kan cuman properti ya. Artinya motor itu bisa digunakan di jalan, cuman kenyamanannya memang agak kurang karena kan custom kan. Cuman kalau bawa, kemarin saya sempat bawa. Sekarang kan motor itu ada di salah satu kafe di Ubud, foto kafe namanya, di situ motor saya dipajang. Kebetulan produk kita juga ada di sana juga, saya main-main. Jadi itu waktu ke sana, saya kan rencana mau towing tuh. Mau towing, cuman karena saya mikir pingin bawa, pas dari buat sampai sekarang saya belum pernah bawa. Akhirnya saya yang bawa. Saya bawa dari rumah saya di Denpasar ke Ubud waktu itu, saya yang bawa gitu. Jadi di sana saya lihat sih memang enak dibawa. Cuman kalau untuk orang biasa nyamannya emang gak dapat. Karena rigid tuh nggak ada pirnya. Jadi pirnya itu adalah ininya, pinggang kita. Jadi kalau punya penyakit pegelinu atau encok itu jangan naik motor. Lihat dua aja. Mungkin ada obatnya dari Faras mungkin ya. Siap, pasti ada. Dua gitu ya promosi, bos promosi gitu. Besok bisa dah ditukar, saya nggak dikontrak. Keren banget. Jadi itu sekitaran hobinya dari Bliandi. Berarti emang kalau misalnya untuk motor modif itu memang kesukaannya ya, dia emang seneng di. Kalau motor tadi nanya ada berapa gitu ya? Berapa ya? Paling ada 4-5 kan. Itu untuk motor yang cowok, motor motornya. Gitu. Keren banget. Itu kira-kira Bliandi cuman pajang apa memang sehari-hari kadang dipakai seminggu sekali kayak gitu? Seminggu sekali. Gerakan sayang aki lah. Bener gerakan sayang aki men, bener ada gerakannya ternyata bro. Kalau teman-teman motor pasti tahu dia. Aku manasin motor gitu, sayang sama akinya gitu. Bener banget. Karena akinya sering soak soalnya. Kalau didiamin ya. Kalau didiamin banget. Gitu. Iya bener banget. Istri aja kalau didiamin ngambek. Iya, sayang istri berarti.
Oke, thank you banget nih Brandi, thank you Yeah. banget sebenarnya kita. Oke, tadi kita bahas tentang otomotif. Kalau otomotif itu pasti laki banget itu. Nah, kalau laki banget itu kalau zaman sekarang laki udah nggak terlalu zaman yang kusam atau gimana ya. Kita juga laki itu butuh maskulin ya. Bener banget. Oke, di sini kita juga disupport oleh salah satu produk variannya Faras juga yang baru launching kemarin. Ini ya? Ya, itu namanya Anava Secret lotion parfum Black Eggler dan Rainer Manly. Tuh, kalian bisa cek tuh. Jadi ini tuh dia lotion parfum, lotion sekaligus parfum gitu. Jadi cocok banget di Gumi Gerit pandemi. Biar nggak beli lotion, nggak beli parfum, mendingnya jadi satu. Jadi satu ini berarti. Dan ini juga kalau yang setahu saya sih untuk produk lokalnya masih belum ada ya. Ini baru launching yang saya lihat ini lotion. produk baru berarti. Iya, produk baru lotion for men. Kalau kemarin kayaknya udah ada yang for woman yang Anava Secret kayaknya. Kalau sekarang ini yang for men-nya. Jadi untuk cowok khusus aromanya pakai juga. ini berasa gentle loh. Berasa gentle. Boleh dicoba Blandi. Boleh coba ya. Boleh dicoba aromanya. Keren banget. Saya juga sering pakai. Sering-sering ya di endorse. Harum fresh banget ya. Iya, fresh banget. Itu bisa dipakai body lotion. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya hobi melayangan juga kan biar kulit terlindung, dia kan juga ada kandungan lotionnya. Itu enak banget. Jadi nggak perlu pakai parfum, udah pasti enak. Langsung hidup koi saya loh. Seger ya langsung. Sombong. Seger. Sombong, sumpah sombong. Koinya jadi harum. Iya, koinya harum. Macannya suruh masih tidur di sini. Dia mandi kamar tato. Gimana tempat tato tempel? Biar cepat jadi tuh. Ya ini fresh banget ya. Iya, fresh banget. Berasa habis mandi nih. Wis, keren banget tuh pakai sepedaan tuh kan enak kita biar keren tuh. Terus juga jangan lupa kalau sepedaan kita kan pasti harus stay bawa minum. Nah, ada tumbler keren. Iya, ini tumbler keren juga nih. Ini dari Sing main-main tumblernya tuh. Lihat tumblernya keren banget dari Sing main-main. Bisa digunakan ini. Oh, bisa hot dan cool ya. Tuh keren banget. Jadi kalau misalnya hot dia bisa bertahan berapa lama panasnya Blandi? Kalau hot ya paling sekitar 15-20 menit. Oke, enak banget ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalau yang tidak disarankan, ini dicampur air hangat. Ini kan isi air hangat, dicampurkan ini nggak boleh. Oh iya, Blandi. Nggak boleh. Tapi kalau kita bersepeda bawa ini sambil bawa ini boleh banget. Boleh banget, keren banget. Pas jangan dicampur. Sociality banget. Sociality terjadi hujat lagi. Jadi kalau kita buat podcast gini ya, sedikit ya ada salah ngomong di komen udah apa tinggal kita sensor. Gitu. Saya kan udah kadang bilang no sensor ya, itu. Ya. Kadang sensor sedikit. Oke, buat kalian juga yang penasaran yang pengen dapetin tumbler keren dari Sing main-main, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya Goendik atau langsung mampir ke store udah bisa atau belum? Bisa di store, di reseller juga ada. Reseller juga ada. Kalian bisa cek, ini keren banget. Di Shopee juga ada. Shopee juga ada ya. Tuh banyak. Kalian tinggal kalau misalnya lagi di Gianyar, hubungi reseller Gianyar. Lagi di Badung, hubungi reseller Badung. Sudah gampang sekarang. Seluruh Bali udah ada. Keren banget tuh buat teman-teman semua ya. Jangan lupa cari tumbler keren itu. Siap. Terus ada produknya banyak juga kan beda ya. Produk kita ada, tapi masih main atasan semua. Artinya ada t-shirt, ada hoodie, ada tas juga, sling bag ada, topi ada semua. Ada masker juga ada kemarin. Keren banget itu sumpah. Maskernya itu yang booming kemarin. Ya, sempat booming banget. Oke, ini thank you banget nih Blandi. Thank you banget udah banyak sekali ngeluangin waktu untuk kita di Sira Bali, di Sira Podcast. Jadi sebelum kita closing, sebelum kita tutup, ini kita ada sedikit quiz buat Blandi. Mungkin dari tadi Blandi udah penasaran banget nih ngelihat di sini ada foto-foto dari orang-orang yang mungkin sudah dikenal sama Goendik ya. Nih. Nih buat yang nonton nih teman-teman semua, ini semua pasti udah tahu kan, udah lihat. Ini bosku semua ini. Ini bosku semua. Kita ada quiz kecil Blandi. Quiz buat happy-happyan bareng. Siap. Nah, kita ini quiznya. Ini Blandi kita kasih 4 foto. Nah, nanti kita ada 4 pertanyaan. Dan setiap pertanyaan Blandi kasih jawaban dari foto-foto itu. Foto yang sudah dipakai itu nggak boleh diangkat lagi di pertanyaan selanjutnya. Oke? Jadi baik-baiklah memilih foto. Oke. Biar gampang bukanya. Iya, itu ada 4 orang. Yang pertama. Yang menurut Blandi bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat yang paling vulgar lah, yang paling blak-blakan. Siapa di antara 4 orang itu?
Oke, tokoh Blak-blakan masyarakat paling Kalau bikin blak-blakan. konten apa no sensor. Oke, blak-blakan. Nih, ya. Itu dia, Pak Dek Unggit atau siapa Pak Dek namanya? Unggit. Hah? Nama gininya siapa ya? Kadek Apriana. Oh, Kadek Apriana. Itu siapa? Yang sering dikenal dengan Pak Dek Unggit. Pak Dek Unggit. Itu. Ya, Oke, lokalan, keren banget. lokalan Lokalan. Oke, itu tokoh masyarakat paling vulgar. Ya. Kita taruh dulu biar nggak diambil lagi. Sip. Cas. Ini Pak Dek, pangkuda apa Pak Dek? Mau pilih Pak Dek? Kayaknya harus ada di podcast kali ke Pantantri. Oke, selanjutnya. Ya. Orang yang paling sering diajak debat oleh Andi Singman. Debat. Iya. Yang sering nggak apa ya? Sharing mungkin. Ya, sharing, debat atau berbagi pendapat seperti itulah. Sharing ya? Ya, boleh. Kalau sharing ini. Oke, Om Yus Sudibyo. Sudibyo. Nah, biasanya sharing tentang apa Blandi kalau sama Om Yus ya? Tentang yang pasti tentang otomotif iya, tentang bisnis juga iya. Jadi oke. strategi pemasaran atau apapun itu Mm. kita biasanya sharingnya sama Pak Yus ini. Oke, keren Ya. banget Om Yus Sudibyo. Oke, halo Om Yus. Ya. Kita pinjam Om Yus. fotonya ya. Jangan marah Om. Oh ya, buat Om Yus sukses terus juga buat untuk Igor ya. Ya, Igor. Ada ikan goreng, ada Ikan goreng. ini barunya Om Di Yus sebutan itu di Renon. non. Di Buat Pengkolan. buat kalian yang mau mampir silakan mampir. Buat Om Yus kalau mengundang Sira Bali boleh. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ya. Orang yang dijadikan inspiring atau inspirasi oleh seorang Goendik yang bisa dijadikan seorang inspirasi dari seorang Kalau Goendik. inspirasi itu artinya kan harus di atas saya kan. Ah. Ya, ini dia. Oke, itu. Sultanku. Sultanku. Ini fotonya keren banget. Fotonya udah keren. Kita sengaja nyari foto paling keren. banget ini. Udah tahu ini bakal dipilih. Keren Oke, banget itu nih, ada ya. dari Beli Dewa Dewadi. Dewa Adiputra. Oke, dari owner dari MS Glow ya. MS Glow, ya. Oke, keren banget Beli Dewa. Kenapa sih Beli Dewa ini Blandi jadikan sebagai inspirasi Blandi atau yang bisa dibilang menginspirasi Blandi untuk kedepannya itulah bilang. Inspirasi itu artinya gini ya, artinya dari apa namanya, dari awal dia membuat usaha itu, artinya saya dapat cerita atau apa itu dari nol membangunnya sampai membuat nilai-nilai seperti sekarang itu. Oke. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya itu membuat saya menjadi apa istilah terpicu lah Terpicu artinya. ya. Oke, keren banget. Oke, ini Beli Dewadi, Ya. tokoh inspirasi. Nah, pertanyaan terakhir. Satu ini. Berarti pertanyaannya emang udah disiapin. Jadi nggak salah saya kalau saya angkat fotonya. Sudah seperti yang saya duga. kalau ininya apa istilahnya komennya baik buruk kan Iya. angkatnya satu foto. Nggak mungkin dong angkat gelas. Emang sengaja kita buat ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Orang yang paling diharapkan oleh Goendik sebenarnya untuk menjadi rekan hidup atau rekan bisnis bareng. Oke, diangkat fotonya. Ini emang cocok tuh. Pakai masker. Pakai masker, sumpah. Ini sumpah. Ini kalau kerja teman-teman nonton podcast yang pertama sama Blidak Soto. Pertanyaan terakhir juga gue aneh. Pas banget nih, oke. Blidak Soto. Oke, emang sangat. Beda mahal dong Blidak. Mantap banget, oke. Tapi ini hanya sebatas intermezzo ya, kita Ya, untuk lucu-lucu, siap, untuk happy-happy siap, bareng. siap, Jadi siap. sebenarnya 4 orang ini adalah sahabat-sahabat dari Beli Goandik ya. Kita balik lagi ke beliau-beliau ini adalah sahabat dari Beli Andik. Jadi ada Beli Dek Soto, ada Beli Dewadi, ada Om Yus, kemudian ada Pak Dek Unggit. Nah, ini adalah 4 orang sahabat yang sering diajak sama Beli Andik juga, biar teman-teman semua tahu juga. Jadi nantinya pun dari 4 orang ini mungkin ada beberapa yang udah pernah kita undang ke Sira Bali Info, tapi nanti salah satunya juga nanti akan masuk. Nah, buat teman-teman Semeton Sira Bali yang mau tokoh atau figurnya diangkat di podcast Sira Bali Info, langsung aja komen di bawah siapa yang mau di podcastin sama Sira Bali, nanti kita coba hubungi orang tersebut. Oke. Ini kayak Belian ini sebenarnya dari podcast kita yang pertama, kedua tuh banyak banget. Kak Aris sama Kak Godong Ya, wey. asik, ya. Bang fans serata ya Aduh. Pak sialan. Oke, semua. Oke, keren banget nih.
Sekali lagi kita ngucapin terima kasih nih Blandi buat Blandi udah meluangkan waktu di podcast kita kali ini yang luar biasa. Semoga nggak bosan-bosan mampir ke studio podcast kita. Jadi buat teman-teman Sira Bali juga untuk selanjutnya yang pasti kita ada lebih banyak lagi bintang tamu yang lebih menginspirasi, kemudian juga dari segi figur, dari segi sosialnya dia itu akan lebih banyak lagi. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap ikutin YouTube dari Sira Bali Info. Kalian bisa like, share, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk dapat update notifikasi dari video-video yang diupload di YouTube Sira Bali Info. Nah, itu yang kita infokan ke teman-teman semua. Jadi, buat teman-teman yang penasaran siapa next target kita yang akan kita bongkar di Sira Podcast, tetap pantengin ya. Jangan lupa subscribe-nya itu harus di-subscribe karena subscribe itu hanya bermodalkan jempol, HP dan kuota, nggak perlu bayar. Oke, siap. Oke, ini thank you banget Blandi. Kita ada sedikit nih. Ini kan Blandi udah datang nih ke podcast kita nih, podcast Sira Bali. Nah, kita ada sedikit merchandise untuk Blandi. Ucapan terima kasih dari Sira Bali sudah mau hadir. Oke. Ini adalah art painting dari foto Gwen Dixing main-main. Ya, keren banget tuh. Keren banget. Sira Podcast. Bongkar ton. Bongkar ton. Oke. Keren banget ya. Jadi itu merchandise dari buat Blandi. Itu dari salah satu follower kita Blandi. Oh gitu. Jadi kita membantu ekonomi kreatif jalan juga. Jadi kita di sini untuk segala merchandise kita pakai dari support dari follower kita yang punya usaha-usaha kecil. Jadi kita belanja di sana, kita buat untuk merchandise gitu. Oke, thank you banget nih Blandi ya udah mau hadir ya. Oke. Mantap. Sira Podcast Bongkar Tons. Thank you. Mantap Blandi. Nice. Sira Podcast Bongkar Tons.